Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host Yusuf Harman Nugraha di Genius Podcast. Sahabat Genius Podcast, kali ini kita kedatangan yang tamu super istimewa, bahkan luar biasa. Nah, kenapa luar biasa? Karena mereka adalah tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau di sekolah pendidikan khusus. Dan pada kesempatan kali ini mereka jauh-jauh datang ke sini meskipun berapa ratus meter, tapi dengan semangatnya mereka memberanikan diri ke sini dan siang yang sangat terik juga gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita kenalan dulu mungkin ya. Tak kenal kata sayang, kalau belum sayang pasti nggak kenal dong. Oke. Nah, boleh dilihat kamera? Oke, di sini perkenalan. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, boleh dong kenalin dulu satu persatu. Dari yang sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Widiana SPD. Saya sebagai guru di SPKH Sakinah. Salam kenal Pak Yusuf. Salam kenal ibu. Aduh ini beda banget gitu ya. Oke, yang tengah gitu. Siapa bapak siapa ini? Izinkan saya untuk memperkenalkan. Silahkan bapak, saya mengizinkan sekali ya. Nama saya Ferry Ibrahim Arif, SPD. Saya juga seorang guru di SPKH Sakinah. Yang satu ini ibu siapa? Saya juga salam kenal Pak Yusuf. Ya. Punten ini teh habis konser di SPKH jadi Konser di mana? suaranya Konser di mana? biasa kalau di SPKH mah suka banyak konser Oh, gitu. lokal gitu. Oh. Jadi punten ya ini teh. Nama saya Okria Puspawarna Netiana Sari SPD. Saya juga tenaga pengajar di SPKH Sakinah. Oh, berarti saya tahu nih dengan Ibu Nur, Iya. Bapak Ferry dan Ibu Okli. Oke, salam kenal, nama saya Yusuf ya. Iya. Bisa dibilang Bapak Boy gitu. Pak Boy. Oke, nah sebelum dari sini kan kalian mengajar. Gimana pada hari ini kesan-pesannya setelah mengajar tadi? Ibu gimana? Alhamdulillah. Lancar. Lancar. Anak-anaknya ceria. Oh gitu. Ceria banget. Oh gitu. Bapak Ferry gimana? Ya alhamdulillah yang asalnya muridnya hari-hari kemarin itu masih ngamuk-ngamuk Pak. Oh gitu. Alhamdulillah hari ini udah mulai kondusif, Oh. sudah bisa diatur, bisa belajar dengan baik ya seperti itu. Oh gitu. Iya. Sama Kalau di Ibu. kita mah yang penting teh ceria Pak Oh, Yusuf. ceria. Yang penting mah ceria dan bu gurunya sabar gitu. Oh sabar ya, Iya. harus sabar banget ya Bu ya kalau jadi guru ya. Ya betul. Oh, gitu. Apalagi menghadapi anak-anak berkebutuhan Yang luar khusus. biasa ya, makanya guru-guru luar biasa itu emang muridnya luar biasa ya Pak. Iya. Oh gitu. Tapi si murid sama muridnya suka ada berantem nggak sih Bu Pak? Alhamdulillah nggak pernah ada tawuran kalau di SPKH mah. Karena bukan SMK ya. Iya betul. Bukan SKMK jadi tidak ada tahu. Jadi aman damai tentram Oh, bahagia gitu. Tapi sejahtera di kita. antar muridnya gimana itu? Ya biasa kalau misalnya ada yang hambatan perilaku biasanya Pak Ferry ya ada yang masih suka menyakiti diri sendiri atau menyakiti teman tapi masih bisa diminimalisir sama gurunya. Oh. Pasti kita dulu mengawasi selalu Iya. ya peserta didik yang kita pegang gitu. Oh, Kita gitu. tidak melepas sepenuhnya gitu. Iya. Kalau misalnya Tuh. ada istirahat pun kita Kita Harus Ini. memantau. Tuh kan menarik banget ya. Nah, ini cuma pembukaan, belum nanti materi. Penasaran kan? Pasti penasaran ya. Oke, kita langsung ke materi inti ya Pak ya. Nah kan sekarang banyak tentang masyarakat menanyakan bahwa di kita gitu ya tentang SPKH gitu ya. Saya juga baru dengar gitu Pak, beneran SPKH itu apa gitu. Nah saya mau nanyakan kepada Bapak Ibu guru yang selaku guru di situ, SPKH itu apa sih menurut Bapak dan Ibu gitu? Ya. Menurut kami, SPKH itu adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang dimana lembaga ini berada di naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan terlebih lagi, kita itu berada di lingkungan Yayasan Madrasah Sakinah. Mungkin seperti itu Pak Yusuf. Yang lain ada menambahkan? Ya, jadi kita itu sekolah khusus yang mungkin kalau di tempat lain, kalau sekolah umum itu kan kita semuanya di Yayasan Sakinah Sejahtera ini, jadi ada pendidikannya itu dari RA sampai MA ya Pak. Nah mungkin hanya di Sakinah yang
ada SPKH-nya gitu, tidak seperti di sekolah lain. Berarti SPKH itu sekolah Pendidikan khusus. Iya. Awal terbentuknya adanya SPKH itu bagaimana sih Ibu, Pak? Kayaknya menarik banget deh, soalnya kan baru ya bagi saya gitu tentang SPKH gitu, karena ya wajar dong saya kepo gitu kan. Boleh dong dijelasin gimana? Begini Pak Yusuf ya, SPKH Sakinah berdiri dari tahun 2011, gagasannya dari Bapak Almarhum Sukemi sebagai pembina Yayasan Sakinah Sejahtera yang menginginkan adanya layanan bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan Madrasah Sakinah Sejahtera. Pak Yusuf, dulu kita bukan SLB, Oh, gitu. tapi lembaga terapi. Namun kita formalkan setelah ada izin operasional pada tahun 2013. Oh, berarti dulunya terapi dulu ya? Iya. Kenapa sih bisa jadi SPKH atau kenapa sih dari terapi ke SPKH? Kenapa bisa seperti itu, Bu? Kalau dulu itu kalau nggak salah yang pertama megangnya psikolog ya benar. Iya, Oh. karena tempatnya dulu yang pegangnya psikolog, jadi lebih identik kepada membuat lembaga terapi. Tapi seiring waktu adanya guru-guru dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, jadi paradigmanya berbeda, akhirnya membentuk sekolah formal SLB atau SPKH. Oh. Begitu Pak Yusuf. Berarti zaman dulu kan terapi tuh. Iya. Nah, pas terapi itu berapa orang, Bu, siswanya atau yang terapi di situ gitu? Hanya 5 orang. Oh, 5 orang. Dan sekarang? Dan sekarang ada 30 Wah. siswa. Alhamdulillah ya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat Semakin untuk tinggi. SPKH, Pak Yusuf. Karena motonya emang bagus juga ya, Bu ya. Iya. Sekolah pendidikan khusus berbasis keislaman ya, Bu. Iya. Hebat sekali. Berarti dulu gurunya ada berapa orang, Bu, selain dari psikolog itu ya? Iya, dulu hanya 3 orang, sekarang ada 7 guru, 1 kepala sekolah dan 1 tenaga kebersihan. Kebersihan. Oh, lumayan ya, banyak juga ya. Iya. Karena kalau kita gini Pak Yusuf, di SPKH Sakinah itu tidak seperti sekolah formal yang biasa reguler. Oh, gitu. Jadi satu kelas itu tidak bisa misalnya 10 anak, 15 anak. Jadi kita itu penanganannya itu individual Oh. seperti Iya. itu. Jadi satu guru itu maksimal hanya memegang 5 atau 6 sesuai dengan kondisinya. Oh. Seperti itu Pak. Gitu. Kenapa enggak kayak di sekolah lainnya, Bu? Satu guru 30 anak gitu, bisa nggak sih? Karena kita melayaninya karena sistemnya individual agar pembelajarannya maksimal, jadi anaknya nggak bisa terlalu banyak. Supaya lebih kondusif. Kebayangnya kalau Ya. 30 orang kan satu guru ya. Iya. Kalau mau dipaksakan sebetulnya bisa saja Pak Yusuf, Oh, tapi gitu. akhirnya anak-anaknya tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Oh, tapi kan nih kan di sini ada SPKH nih. Waktu saya main ke daerah Bandung juga kan pernah tuh. Saya kok ada namanya SLB gitu kan. Sedangkan SPKH itu juga SLB nih. Nah, kok beda sih Pak? SLB dan SPKH itu perbedaannya apa gitu ya? Ya sebenarnya SPLB dan SPKH itu tidak ada yang berbeda, Pak Yusuf, hanya penamaannya saja. Di sini kita kenapa mengambil nama SPKH itu karena paradigma yang sekarang itu sudah berubah gitu. Jadi yang asalnya pendidikan luar biasa sekarang jadi pendidikan khusus, Pak Yusuf. Jadi kita juga mengikuti jadi sekolah pendidikan khusus, tapi pada dasarnya sama untuk lembaga melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Berarti anak ABK ya Pak ya? Iya. Iya. Anak berkebutuhan khusus. Tapi kan orang-orang tuh nggak tahu tentang ABK. Ada cacat, tunanetra, tunarungu. Emang kalau di sini menerima semuanya, Bu? Kalau anak cacat itu apa? Anak tunarungu itu apa, Bu? Jadi sebetulnya begini Pak Yusuf, anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya yang memiliki hambatan. Oh. Jadi anak berkebutuhan khusus itu kan ada yang bersifat permanen dan temporer gitu. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen itu yang udah mungkin banyak yang tahu ya, kalau dulu namanya tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Kalau sekarang itu ada pergantian istilah sesuai dengan perkembangan zaman dan lainnya. Jadi sekarang itu disebutnya ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik dan motorik. Nah, ada juga autistic spectrum disorder, ADHD, ADD seperti itu. Sedangkan kalau yang temporer itu seperti misalnya anak-anak korban bencana, anak-anak learning disability yang masih bisa istilahnya itu berkembang
mengurangi hambatannya itu ketika kita tangani dan kita layani dengan optimal seperti itu, Pak. Berarti di SPKH Sakinah itu menerima semua jenis Ya, ABK. ya. Wah, bagus juga ya. Kita kalian gitu menangani dari semua jenis ABK dengan latar belakang yang beda-beda. Itu sih bagi saya luar biasa ya, karena saya mungkin awam. Kedatangan Bapak Ibu ke sini juga saya bangga banget gitu karena telah hadir guru-guru yang luar biasa gitu. Nah, kan di SPKH itu sama nggak sih sama sekolah yang lainnya? Contohnya nih, di sekolah reguler ada visi misi atau kurikulum. Nah, kurikulum di SPKH itu sendiri gimana sih Pak? Kalau untuk saat ini gitu? Khususnya untuk SPKH itu kita ambil itu sesuai dengan kurikulum nasional yang sekarang kita laksanakan, itu kurikulum Merdeka. Hampir sama seperti sekolah reguler, cuman kita mempunyai kekhususan. Kenapa itu kekhususan atau pendidikan khusus? Yang pertama adalah layanan pendidikannya itu berorientasi terhadap siswa. Kedua juga kita utamakan untuk kemandirian, terus juga minat bakat dan juga seni. Jadi kita kembangkan itu seperti itu. Terus juga kita juga ada layanan seperti terapi juga. Jadi kalau bisa dikomposisikan pembelajaran yang kita laksanakan itu 40% itu pembelajaran umum seperti matematika, PPKN, IPA, IPS. Nah, 60% itu adalah layanan-layanan penunjang untuk anak seperti kemandirian, program khusus. Itu juga ada program terapinya, ada program vokasionalnya juga, karena kita itu pingin lulusan SPKH ini menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa berguna untuk masyarakat. Minimal bisa merawat dirinya sendiri seperti itu. Jadi tidak tergantung pada orang lain, anak-anak kita ketika keluar dari sekolah seperti itu, Pak Yusuf. Oh, emang ABK masih banyak Bu yang tidak bisa merawat dirinya? Iya, betul. Oh, betul. Ya. Masih banyak ya? Masih banyak. Nah, oleh sebab itu di SPKH ini diajarkan untuk bina diri, Pak Yusuf. Itu bagian dari program khusus. Oh, bina diri itu apa sih Pak Bu? Program untuk mengurus, merawat diri sendiri dan melindungi diri dari bahaya. Nah, merawat itu seperti ya merawat tubuh dari mandi, terus mengurus dirinya berpakaian, lalu melindungi diri dari bahaya, seperti dari bahaya api, bahaya senjata tajam, listrik. Kita harus diajari karena anak seperti ini tidak paham apa itu baik buruk, apa itu yang berbahaya untuk dirinya, jadi kita arahkan. Jadi berbeda mungkin dengan anak-anak pada umumnya gitu. Kalau untuk anak-anak seperti anak-anak berkebutuhan khusus itu merawat dirinya sendiri itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Seperti mandi itu kan menurut kita mungkin hal sepele gitu tapi betul, tapi untuk anak ABK itu ada prosesnya. Untuk dia bisa mandi itu harus apa dulu tahapannya yang kita ajarkan. Sedetail itu. Betul, sampai nanti anaknya bisa sendiri begitu Pak Yusuf. Oh, berarti sangat luar biasa banget ya guru-gurunya, betul-betul luar biasa. Tapi untuk tadi balik lagi ke kurikulum nih Pak, kan tadi selain ada kemandirian ada terapi. Nah, terapi itu apa? Kan dulu sempat terapi dahulu menjadi SPKH dan sekarang udah jadi SPKH dan ada terapi. Maksudnya gimana Pak itu? Ini terapi di sini itu terapi terpadu ya, yang include dengan proses pembelajaran. Jadi kita itu memberikan layanan terapi ini include dengan proses pembelajaran. Ini maksudnya kita tidak memberikan layanan biaya lebih untuk orang tua ketika anaknya diberi layanan terapi. Mungkin di sekolah lain ada kos khusus ya, tapi di SPKH ini kita include ya sama SPP selama 1 bulan itu udah KBM-nya, kegiatan sehari-harinya dan juga layanan terapi. Berarti terapinya include dengan SPP? Iya, betul. Itu free? Iya, jadi tidak ada biaya tambahan lagi Pak Yusuf. Nggak ada? Iya, jadi tidak seperti mungkin kalau pernah dengar ya sekolah lain, jadi ada anak yang terapi di luar gitu. Kalau kita walaupun mungkin bukan terapis ya Pak
Ferry, tapi kita juga ketika dulu belajar mempelajari itu, jadi kita juga memberikan terapi-terapi kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya gitu, Pak Yusuf. Jadi ada saudara saya nih Bu, beliau sekolah di SLB, tapi karena beliau kurang dalam apa sih kalau nggak bisa jalan tuh kayak fisik ya. Tiap bulannya itu terapi di rumah sakit dan itu biayanya mahal banget. Tapi kalau di sini terapi gitu gratis. Sudah termasuk dalam biaya pendidikan. Tuh, Bapak, Ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, di sini sudah ada terapi dan include dengan SPP. Di mana lagi kalau bukan SPK As-Sakinah? Betul. Iya. Saya juga merinding dengannya. Masa ada terapi include dengan SPP? Iya. Dan itu juga nggak ada di SLB lain gitu ya. Karena kan tahu ya Pak Yusuf juga biayanya tidak murah ya. Betul. Itu per jam biayanya. Iya, per jam. Wah, mantap asli ini mah. Nah kan tadi kan udah dijelasin tentang kurikulum sebagainya. Nah kalau misalnya kan di sekolah juga, di sekolah reguler gitu ya, ada visi misi itu, visi misi SPK As-Sakinah juga ada dong. Iya. Oh ada. Visi misinya apa Bu kalau boleh tahu saya? Kita memiliki visi yaitu membentuk insan sakinah yang terampil dan mandiri sesuai dengan potensi, berkarakter SATF, sidik, amanah, tablik, fatonah, serta profil pelajar Pancasila Pak Yusuf. Nah, begitu. Itu sebagai visi ya Bu. Nah, untuk mencapai visi itu pasti ada misi. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita mempunyai 4 misi, yaitu menyelenggarakan sistem multikurikulum. Multikurikulum di sini adalah kita memiliki 3 kurikulum. Jadi tidak hanya satu Pak Yusuf ya. Kurikulum yang pertamanya yaitu kurikulum berbasis asesmen, yaitu melihat kemampuan anak, melihat hambatan anak, serta minat dan bakat. Nah, kurikulumnya seperti itu. Jadi kita terapkan pada pembelajarannya juga Pak Yusuf. Lalu kita memiliki kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Dan kurikulum SATF. Kurikulum SATF itu kurikulum khas dari Yayasan As-Sakinah Sejahtera, serta menyelenggarakan kurikulum fungsional berbasis kebutuhan peserta didik. Yang fungsional itu bermanfaat bagi anak. Nah, yang kedua adalah keteladanan untuk menjadikan siswa sakinah berbasis 6 pilar: budaya insan sakinah, unggul berkarakter, kemandirian, kreativitas, kepedulian sosial, berpandangan ke depan atau visionary, dan berwawasan global. Jadi kita mendidik anak-anak di SPKH As-Sakinah itu menggunakan 6 pilar ini Pak Yusuf. Nah, yang ketiga adalah memfasilitasi sarana dan prasarana serta pelayanan dalam menunjang proses pendidikan yang berbasis SATF itu. SATF itu adalah kurikulum mengikuti tauladan Rasulullah, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang keempat, menjalin kerjasama internal dan eksternal untuk menunjang proses pendidikan berbasis SATF. Berarti antara visi dan misi juga bagus banget ya Ben, menurut saya gitu. Karena ada kolaborasi antara pendidikan nasional dengan pendidikan agama ya Bu. Iya, betul, ada penggabungan di antara semuanya. Jadi gini Pak Yusuf, diharapkan siswa SPKH itu selain memiliki kemandirian, yang tadi itu bisa merawat dirinya, bisa memiliki bekal di masa depan, juga anak-anak kami itu memiliki akhlak dan karakter seperti Rasulullah, seperti itu. Boleh dong saya ikut ke sana? Mangga, nanti boleh main. Gak apa-apa ya? Mangga, diterima dengan senang hati. Oh siap, nanti kapan-kapan saya ke sana pengen lihat gitu. Nah tadi kan ada misi, pasti ada tindakan atau kegiatan dalam misi itu. Nah saya mau tanya dong, kalau misalnya dari kegiatan siswa SPKH As-Sakinah dari awal masuk sampai pulang itu gimana sih Pak gitu? Apakah sama kayak sekolah umum lainnya, masuk bahasa Indonesia, PPKN, istirahat, bahasa Inggris pulang gitu? Kalau di SPKH dari masuknya gitu Pak? Perlu disampaikan juga Pak Yusuf, pertama SPKH itu punya kelebihan dibanding sekolah-sekolah lain. Pertama, SPKH ini adalah atau SLB ini adalah sekolah atau lembaga yang satu atap.
Apa itu satu atap? Di dalamnya itu ada berbagai macam lembaga. Dari mulai lembaga dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu dalam satu naungan SPKH As-Sakinah. Jadi tidak ada SLB yang hanya SD LB aja atau SMA LB aja, tapi semua itu satu atap dari mulai TK LB sampai SMA LB. Jadi kegiatan pembelajarannya pun disesuaikan dengan tingkatannya Pak Yusuf. Kalau misalnya anak SD, kita mulai itu dari jam 8 sampai jam 12. Ada juga yang sampai jam 11. Kenapa ada yang perbedaan? Ada yang jam 11, jam 12, tergantung dengan kemampuan atau minat siswanya juga. Ketika siswanya itu maksimalnya bisa belajar sampai jam 11, ya kita perlahan jam 11. Tapi kalau misalnya siswanya bisa belajar sampai jam 12, kenapa tidak sampai jam 12? Pembelajarannya pun, KBM-nya pun juga kita kombin dengan seperti tadi ada kurikulum nasionalnya dan kurikulum SATF. Ciri khasnya apa? Ketika pagi hari jam 8 sampai jam 9 itu siswa masuk itu kita mengadakan pembiasaan. Pembiasaan ini seperti kita sholat duha bersama, berwudu bersama sebelum sholat, juga baca-baca doa, juga zikir. Jangan lupa juga kita membaca surat-surat pendek. Seperti itu Pak Yusuf. Dan untuk anak-anak yang SMP dan SMA LB kita mempunyai jam lebih. Jadi seketika udah jam 12 sampai jam 2 itu adalah tambahan untuk anak-anak SMP dan SMA LB. Diisi apa sih, seperti apa gitu ya Pak Yusuf ya? Karena di sini kita ada program untuk vokasi, kita berikan di situ vokasi dan terapi. Jadi anak-anak itu setelah jam 12, setelah beres pembelajaran di awal, kita berikan vokasi. Vokasional yang kita ambil itu ada 5. Yang pertama adalah bercocok tanam, yang kedua adalah perikanan, yang ketiga ada souvenir, yang keempat ada tata boga, yang terakhir ada tata graha seperti itu. Jadi anak-anak punya pilihan untuk memilih vokasinya sesuai dengan minat bakatnya seperti itu Pak Yus. Tapi kan kalau SMK itu jurusan otomotif ya, satu mungkin ya. Dan di SLB ini bisa memilih 5 vokasional. Dari mulai SD, SMP, SMA apa? Atau mungkin SD doang, SMA, SMP? Oh ya, kita mulai program vokasi ini mulai dari SMP sampai SMA. Sebenarnya itu pemerintah itu memberikan pilihan itu 20 macam vokasi. Hanya saja untuk tahun ini sekiranya kita merumuskan itu ada 5 vokasi yang mungkin kita bisa berikan dengan supporting seperti prasarana dan sarananya dan sumber daya manusianya itu menunjang seperti itu. Sesuai juga dengan keadaan di lingkungan sekitar Sakinah ya Pak Ferry. Jadi vokasional yang kita pilih itu bukan hanya sembarang pilih Pak Yusuf gitu. Kita juga melihat dengan kemampuan siswa juga. Ya. Oh, jadi gurunya yang menentukan bahwa si anak ini lebih cocok di sini, si anak lebih cocok di sini. Berarti gurunya. Jadi sebenarnya bukan gurunya itu hanya memberikan memfasilitasi pilihan, fasilitasi. Anak. Yang nanti yang memilih itu adalah siswanya. Contohnya aja seperti Surya itu diberikan 5 pilihan, dia tidak akan mengambil semua. Dia ingin tentang tata graha dan juga seni dan juga misalnya perikanan. Udah cukup dia memilih seperti itu, jadi tidak usah harus ambil 5-5-nya seperti itu. Atau misalnya ada satu anak yang cuma milih mau berkebun aja, minatnya seperti itu nggak pas. Karena mungkin dia senang berkebun, ya. Karena dia senang kalau yang ikan itu mancing. Senang gitu. Mengurus ikan seperti itu Pak Yusuf. Oh. Jadi lihat lagi kemampuan dan minat bakat. Minatnya balik lagi ke anak ya Pak. Balik ke anak. Pokoknya fokus ke anak, apa yang diinginkan anak itu yang kita kembangkan seperti itu. Tadi kan membahas tentang tata graha nih. Tata graha yang tahu nih saya, graha itu kan gedung, tata mengurus ya, graha gedung, berarti tata graha itu apa sih Pak? Ya, tata graha itu sebenarnya basicnya itu dari perhotelan dulunya itu. Jadi kita dari pemerintah, dari Kemendikbud itu mengambil kayaknya cocok untuk diterapkan di SLB atau SPKH. Tata graha ini mengelola untuk gedung seperti kebersihan toilet, kebersihan kamar, juga ditambah dengan laundry. Jadi apa yang ada fasilitas di hotel itu kita masukkan seperti itu. Jadi membersihkan ruangan, toilet dan juga laundry.
Jadi kita menyediakan sarananya Pak Yusuf. Jadi seperti simulasinya lah. Simulasi. Misalnya kayak kalau di hotel merapikan spray, nanti kita menyediakan kasurnya untuk anak-anak belajar. Nah, seperti itu. Bantalnya. Berarti untuk yang melatih si anak misalkan di hotel tadi ya, Iya. melatih melipat kasur, melipat Melipat spray, membersihkan bantal dan membersihkan kamar, ada terapi yang khusus datang ke SPKH atau dari ibu bapak sendiri? Nanti kedepannya pasti ada profesional yang mengajarkan kepada siswa maupun gurunya, karena itu juga sebagai peningkatan SDM dan juga kualitas peserta didik. Jangan sampai kita memberikan layanan hanya setengah-setengah. Kita juga harus menjadi profesional. Tapi untuk saat ini bapak ibu gurunya Iya. itu sangat luar biasa, Bu. Kenapa? Mana mungkin seorang guru mau melatih merapikan spray, membersihkan bantal, itu kan toilet. Seorang guru dan sarjana pendidikan. Oh, ada sarjana pendidikannya, Bu. Iya. Berarti kalau masuk ke SPK ini syarat utamanya apa sih, Bu? Kualifikasinya harus S1 dari pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Begitu Pak Yusuf. Tapi yang utamanya yaitu seorang guru harus bersifat sabar. Sabar. Iya, karena harus membangun chemistry dengan anak. Saya nggak sabaran. Belajar sama-sama dan juga belajar. Ya, makanya ini saya juga Sama-sama belajar ya. Saya ngelihat guru SPKH As-Sakinah tuh benar luar biasa. Yang satu sabar, yang kedua ceria, yang ketiga emang nggak capek. Ya, itu gimana lagi atau Pak Yusuf, kalau misalnya kita ngajarnya sambil cemberut, gimana tuh anak-anaknya semangat? Nanti nggak mau anaknya. Iya. Berarti Bu siapa? Bu Nur ini udah lama Bu di As-Sakinah. Iya, saya kerja di sini sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya. Bu Nur yang paling pertama Pak Yusuf. Oh, yang paling Guru pertama. senior. Guru Bu Nur senior. di sini. Oh, senior. Iya. Bapak Ferry Pak Ferry baru 3 tahun. 3 tahun lumayan lah ya, udah lulus SMA. Udah tamat ya. Iya. Kalau Bu Okli? Kalau saya dari tahun 2016. Oh, lumayan lah ya. Iya. Nggak terlalu ini. Nah, kan tadi udah berapa tahun di SPK As-Sakinah, kesan pesannya menjadi seorang guru gitu. Di SPK As-Sakinah yang luar biasa ini, SPKH. Bu Nur gimana? Kesan pesannya di sekolah luar biasa? Kesan saya selama bekerja di As-Sakinah, di SPKH As-Sakinah, saya bahagia mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Karena saya mendidiknya menggunakan hati, Pak Yusuf. Menggunakan hati. Iya, harus menggunakan hati. Kalau tidak akan ada chemistry dengan anak. Begitulah. Karena kalau tidak menggunakan hati kan ada anak-anak dengan berbagai kondisi. Iya. Gitu. Jadi mungkin tidak semua orang bisa menerima kondisi anak-anak itu gitu. Oh, Pak Ferry, kesan pesannya ini Kesan di sekolah SPK As-Sakinah yang luar biasa ini. sudah 3 tahun ini sangat luar biasa ya pengalamannya. Karena kenapa luar biasa? Karena rekan-rekan gurunya, kalau saya itu rekan-rekan gurunya itu Kayaknya Pak Ferry curhat. betul gitu. Rekan-rekan gurunya luar biasa yang dimana saling membangun, juga lingkungan yang nyaman, fasilitas yang lengkap. Wah, ini SLB sangat lengkap sekali, sangat profesional sekali. Benefit Jadi ya, Pak. kita pun jadi sebagai guru dia jadi terpacu untuk lebih profesional lagi, memberikan layanan yang lebih lagi. Di SPK As-Sakinah ini. Iya. Wow, hebat sih Bapak. Ibu sendiri kesannya gimana, Bu? Jadi kalau saya juga sama sih udah mengajar dari 2016. SPK As-Sakinah itu bukan seperti sekolah ya, jadi udah seperti keluarga buat kami gitu. Jadi dengan orang tua siswanya sudah tidak ada yang canggung gitu. Jadi kita ngobrol seperti keluarga, sharing dengan rekan-rekan kerjanya gitu, dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga udah seperti anak sendiri Pak Yusuf gitu. Iya. Jadi istilahnya mah kalau ada yang ngebully anak-anak teh yang sakit hati teh ibu gurunya Oh gitu. Karena mungkin dari hati. Iya, dari hati. Jadi udah menganggap mereka seperti keluarga Pak Yusuf seperti itu. Mantap sih. Selain itu juga karena support dari yayasannya juga sangat baik gitu. Iya, Apa yang kita butuhi. butuhi, kita yang kita berikan perlukan itu disupport 100% oleh yayasan. Oh iya sih. Iya. Saya melihat karena yayasan juga bagus banget ya kalau untuk dilihat gitu. Pas saya kesini gitu, wah bagus banget.
yayasan. Iya bagus sih Asal Pak Yusuf salah. ya. Aslinya saya Bukan nggak jauh, asal-asalan ya Pak Yusuf. bukan asal-asalan. Karena salah-salah. Makanya pas ketika saya melihat gitu dan ada gedung SPK Sakinah, wah, dan ada lihat guru sekarang datang sini. Ini pengalaman asli Bu, pengalaman yang mungkin saya bisa kenal dengan ibu, bapak tentang baca tentang SPK Sakinah. Nah, kan yayasan saya melihat juga luas ya, apa ya, yayasan Sakinah ini kan ada dong sarana dan prasarananya. Nah, untuk sarana dan prasarana di SPK Sakinah apakah sudah memadai apa belum? Sama seperti sekolah lainnya ya Pak Yusuf, kita memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, lalu kita memiliki perpustakaan, dan ada lagi fasilitas tambahan dari Yayasan As-Sakinah Sejahtera, yaitu seperti GOR untuk olahraga, lalu kita mempunyai playground besar untuk anak bermain di luar, kita punya tempat terapi, dan kita memiliki masjid serta lapangan parkir yang luas. Sangat memadai kan Pak Yusuf ya? Memadai, ini saya kaget. Ya pertama datang ke sini gitu ya, lihat SPK Sakinah udah mah bagus, lahan parkirnya bagus, gornya bagus, memadai untuk anak untuk berprestasi gitu. Nah kalau boleh tahu nih, kan sekolah pasti dong ada prestasi nih. Ya. Nah Ada outputnya. kalau di SPK Sakinah kan saya dengar gitu ya, pernah menjuarai apa gitu, lupa lagi. Boleh dijelasin itu dulu saya pernah dengar gitu tentang SPK Sakinah juara dan mengikuti lomba-lomba gitu. Iya begitu, betul Pak Yusuf. Jadi mungkin jangan dikira sepele ya, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan Pak Yusuf. Jangan dipikir oh karena mereka ABK nggak bisa apa-apa gitu. Mereka juga sama seperti anak pada umumnya. Kita juga ada beberapa kegiatan, perlombaan, event-event yang diselenggarakan sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, oleh lembaga-lembaga pendidikan atau undangan-undangan dari kampus ya Pak Ferry. Nah, siswa-siswa SPKH itu selalu aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut Pak gitu. Bahkan ada beberapa siswa kami yang sudah berprestasi, ada di tingkat KBB maupun tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu ada siswa kami yang menjuarai lomba boce ya Bu Nur ya. Lomba boce juara 1 se-KBB. Lalu juga pernah lomba boce juara 1 se-Bandung ya Bu Nur ya, waktu di Gasibu ya. Iya, se-Bandung. Lalu juga pernah masuk sebagai peserta masuk ke tingkat provinsi lomba Tingkat boce. provinsi. Ya. Oh yang saya dengar itu ya. Iya. Terus juga ada meraih prestasi lomba mendongeng juara 1 se-KBB Iya. dan juara 3 tingkat provinsi Jawa Barat. Iya, betul. Gitu. Iya. Berprestasi juga ya Iya. SPK Sakinah gitu ya. Karena kita seperti tadi sudah dibicarakan mengembangkan minat dan bakat siswanya Pak Yusuf. Gitu. Karena dari hati mengembangkan bakat dengan siswanya jadi tinggi Ya, ya. kita salurkan sesuai minatnya dan bakatnya seperti itu. Saya juga pernah lihat Bu di TV kalau nggak salah SPK Sakinah masuk TV. Ya kan? Iya. Pernah kan ya? Pernah. Oh Yayasan As-Sakinah Sejahtera. Oh. Pernah. Karena siswa kita juga pernah masuk juga seperti Erika ya, Bu Nur ya, Iya, pernah masuk ke diwawancarai MKTV oleh Oh, ada. wawancara Iya. Oh, yang itu ya? prestasinya Iya. seperti itu. Sebanyak lainnya juga siswa-siswa kita yang aktif di luar gitu untuk mengembangkan dirinya. Jadi kita mensupport anak untuk jangan hanya aktif di sekolah, tapi di luar juga mereka kita ajak supaya coba ikut komunitas-komunitas teman-temannya Ya. gitu. Jadi Oh, mereka ada. jadi mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman di luar selain di sekolah, begitu Pak Yusuf. Tuh. SPK Sakinah itu udah menurut pribadi saya udah bagus banget Bu. Karena yang satu tadi katanya SPK Sakinah ada kurikulum SATF itu. Iya. Berbasis yang Islami itu. Yang kedua bakat minatnya mah bagus-bagus. Yang ketiga yang tadi barusan gitu ya, jadi mengembangkan bakat minat sesuai dari kemampuannya. Iya. Wow, saya speechless banget sih ini. Hai atuh main. Ayo main. Kali-kali lah ya. Iya. Kalau saya nggak ada kegiatan saya main sana. Iya, ditunggu Pak Yusuf. Kayaknya asik ya Bu ngajar. Asik juga mungkinnya ngajar yang kayak gitu ya Bu.
ya buat kita masih alhamdulillah gitu. Hiburan ya. Hiburan. Menyenangkan dengan anak-anak. Sangat senang. Kalau lagi galau misalnya di rumah dan ketemu anak-anak mah Jadi happy aja gitu Pak Yusuf. Ada aura positif. Iya. Anak-anak ini. Kalau di sini positif negatif. Pastilah positif karena insya Allah karena di dekat masjid Pak. Amin. Berarti pulang guru-gurunya pulang jam berapa sih Pak? Jam 4. Jam 4. Wah, Dari masuk jam 7. 7 siswa paling terakhir jam berapa? Jam 2. Jam 2. Berarti ada ada jeda waktu istirahat dari jam 2 sampai jam 4. Iya. Pasti guru-gurunya bonafit juga ya. Dari jam 2 itu bisa mengerjakan apapun itu. Ya. Iya. Wow. Boleh dong. SPK Sakinah punya Instagram nggak? Oh, kita punya Instagram. Oh, punya? Iya. Instagram. Namanya SPKH Sakinah. SPKH. Iya. Tuh, SPKH Sakinah. Instagram. Instagramnya. Di follow ya. Follow. Punya YouTube juga Pak Punya. Yusuf. Iya. Punya Facebook juga. Punya Facebook juga. Oh, gitu? Iya. Kalau Facebook sama namanya dengan Instagram SPKH Sakinah. SPK Nah, Sakinah. kalau YouTube PKH Sakinah. PKH Sakinah. Iya. Oh, boleh nih. Saya subscribe ya. Ya. Iya. So, ditonton. Di follow juga ya. Hah? Di follow siap. Iya. Instagram sudah follow tadi. Selain SPKH-nya juga anak-anaknya juga banyak yang jadi YouTuber Pak Yusuf. Oh gitu? Iya, didukung Konten sama kita. kreator. Iya. Konten kreator, mereka bikin konten-konten sendiri seperti Nih. itu. Udah di subscribe kan? Oh, Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Siap. Oh gitu. Iya. Ada yang konten kreator Iya, siswanya. ada. Biasanya mengisi dengan kegiatan-kegiatan hari-hari ya Bu Nur Iya. ya gitu. Biasanya mereka sebelum posting itu suka nanya dulu ya Bu Iya, apa yang ada kegiatan apa di sekolah gitu. Wow. Nah, Oh gitu. Nanti siswa minta izin ke kita untuk mengambil video. Beragam ya. Iya, Dari jadi mulai semuanya. apapun yang positif pasti kita Kita dukung, izinkan gitu, juga. kita fasilitasi buat anak. Oh gitu. Wow. Nih, Bu Nur, satu kata buat SPK Sakinah. Mandiri. Mandiri. Bapak Peri. Berkualitas. Berkualitas. Menyenangkan. Berarti SPK Sakinah menjadikan siswa-siswanya yang mandiri dan berkualitas serta gurunya sangat menyenangkan. Amin. Oke, baik, terima kasih. Saya Yusuf Harma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.